integritas demokrasi. Apa dan bagaimana tentu ini akan kita diskusikan. Problemnya apa, bagaimana solusinya. Undang-undang sudah begitu mensyaratkan membuat aturan yang demikian rigid agar apa? Pencedera-pencedera terhadap demokrasi bisa diminimalisir. Namun demikian masih ada aja dugaan-dugaan kecurangan yang muncul. Bawaslu tentu berupaya semaksimal mungkin membuat pemilu ini menjadi lebih baik. Dengan tagline pemilu Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, Bawaslu mencoba untuk menarik energi pemilu tahun 55, pemilu tahun 99 pada proses pemilu yang sekarang. Sehingga apa? Akan terpilih pemimpin-pemimpin yang berintegritas sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Ini mungkin pemantik dari saya. Untuk selanjutnya kita bisa share, saling menimba, sehingga kita mendapatkan sesuatu untuk bekal kita menata negara ini menjadi lebih baik. Dan saya yakin tongkat estafet pundak untuk menanggung beban demokrasi sebagai sebuah pilihan ketatanegaraan yang telah dipasok oleh founding fathers kita ada di pundak panjenengan semuanya. Panjenenganlah pemilik sah negeri ini. Panjenengan adalah pemilik sah, pelaku sah demokrasi yang terbaik untuk negeri ini. Selamat berjuang kawan-kawan. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin itu pemantik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Toto Haryono dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Toto. Catatan kami bahwa pemilu diawali dengan pemilu tahun 1955 adalah pemilu yang terbaik, gitu Pak Toto. Dan kemudian semakin lama pemilu itu semakin banyak kecurangan. Dan inilah tugas kita bersama sebagai pengawas pemilu maupun sebagai sebuah kader pengawasan untuk mengembalikan bahwa pemilu nanti adalah pemilu yang lebih baik. Gitu ya. Mungkin ini ya sahabat-sahabat baru semuanya ya, sesuai dengan rencana kita pertama tadi bahwa setelah paparan dari narasumber kita bisa menyampaikan 3 pertanyaan ya di sesi pertama ini. Monggo. 3 pertanyaan mungkin bisa 1 dari Kabupaten Malang, 1 dari Kota Malang, 1 dari Kabupaten Blitar. Iya. Monggo sahabat semuanya. Sesi pertama 3 pertanyaan ya. Baru ya. Chat. Sekali lagi ya, sahabat-sahabat kita semuanya, peserta SKP daring ya. Ini kesempatan bagi penjelasan semuanya untuk mempelajari tentang pengawasan yang lebih baik ya. Apabila ingin bertanya ya, sekarang saatnya kita bertanya. Untuk termin pertama kita batasi untuk 3 penanya ya. Monggo kita mulai sekarang. Dari Blitar, mana dari Blitar? Dari Kota Malang? Kabupaten Malang? Ini sudah tercatat yang berpartisipasi ada 105 ya, monggo. 3 pertanyaan di sesi pertama ini. Izin Pak Moderator, mungkin bisa dilihat di layar laptop atau komputernya di sebelah
panel sebelah kanan kolom partisipan itu sudah ada 5 orang yang sudah menunjukkan notifikasi telapak tangan warna biru, itu mereka para penanyanya. Oh, Begitu. Jadi ya, terima monggo kasih Mas Tangguh, terima kasih. G, siap. Mana Mas Jalan? Ini di dalam sini. Coba. Kawan-kawan peserta yang mau merokok silakan merokok, enggak apa-apa. Ini kan kita ini daring gitu loh. Sampai asal ruangannya bisa buat merokok dan tidak mengganggu yang lainnya, silakan merokok. Saya pun izin juga merokok. Sepanjang tidak mengganggu yang lainnya. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan. Kok belum kelihatan Mas Tangguh ya? Kok belum kelihatan ya? Halo. Oh, sing ngecat ya? Sing ngecat iki. Mas Alu mungkin bisa dibantu Mas Alu. Iya sudah Mbak, baru dilihat Mas Alu Mbak. Iya, siap. Kak ono. Ya. Atau sementara langsung kita angkat tangan gitu aja Mas Tangguh ya, sambil kita lihat yang share screen-nya. Isi Pak saya. Aku cat ya. Ya. Belum. Yuk. Oh iya, coba. Ya.
Oke, terima kasih. Mohon maaf. Kami ambil ya 3 penanya. Yang pertama dari Friendly Pamungkas, kemudian dari Mahkota Alwi, juga dari Intan Tri. Ya, Friendly Pamungkas, kemudian Mahkota Alwi, kemudian Intan Tri dari Kabupaten Blitar. Mas Freddy Pamungkas, Mas Mahkota, kemudian Mbak Intan, ya. 3 pertanyaan pada sesi pertama ini, monggo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, Mbak, ya? Masuk namanya. Nggak dengar, Pak. Mbak, nggak dengar, Mbak. Diulangi, Mbak, ya? Nggak dengar, Mbak, ya? Dikeraskan suaranya. Baik, saya akan bertanya. Dimulai dari awal, Mbak. Suara nggak masuk. Halo, Mbak Intan ya, ini Mbak Intan ya. Mbak Intan, mohon dimulai dari awal karena suara nggak masuk, Mbak Intan, ya. Terus, sebentar. Halo Mbak Intan. Mbak Intan dari Blitar. Mohon diulangi pertanyaannya karena suara belum masuk ya. Halo. Halo. Bro, aku tolong dadekno host maneh ya. Iya. Aku tolong didadekne host maneh ae. Halo. Izin Pak Pria, mungkin Mbak Intan bisa di skip dulu karena jaringannya jelek ya. Host. Jadi pengawasan mbok klik itu kan enek mute karo more. Nggak mungkin. Teko akune Pak Pria, ojo teko nggonmu. Iya. Mbak Intan, suara saya kedengaran? Mbak Intan, tes suara coba. Ya, suaranya kecil sekali. Coba pakai headset atau pakai alat bantu dengar lainnya. Mungkin kita skip dulu Pak Toto untuk penanya berikutnya sambil menunggu Mbak Intan memasang headset.
Terima kasih Mbak Intan ya. Mbak Intan nanti sebentar lagi. Ya, mungkin untuk sesi pertama ini kita mulai dari Mahkota Alwi. Monggo Mahkota Alwi, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Maulana Alwi. Tadi pertanyaan saya ialah yang telah dipaparkan oleh Pak Toto tadi, bahwasanya pemilu pada tahun 55 kalau tidak salah tadi, bahwasanya integritas ataupun keikutsertaan masyarakat sangatlah tinggi. Namun tadi juga dibandingkan bahwasanya akhir-akhir ini terkait integritas pemilu ataupun pilkada itu banyak sekali yang transaksional. Namun tadi juga Pak Toto menyampaikan bahwasanya ingin membawa semangat pemilu pada tahun 55 pada pemilu sekarang, bahwasanya agar integritas itu dapat dibawa sampai pemilu ke depannya. Namun yang perlu kita ketahui bersama, apa itu namanya, dinamika ataupun orang-orang yang kita hadapi, situasi dan kondisinya juga berbeda. Bagaimana membawa semangat itu, istilahnya bagaimana semangat itu tersampaikan kepada elemen masyarakat yang sampai menengah ke bawah. Karena ya dilihat bahwasanya pemilu ataupun pilkada yang transaksional itu menurut masyarakat di pedesaan ataupun di bawah itu hal yang mungkin seperti itu, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Mahkota Alwi ya. Kemudian untuk penanya yang kedua, Mas Freddy Pamungkas ya, Mas Freddy Pamungkas. Mas Freddy Pamungkas sudah siap? Izin Pak Freddy Pamungkas, suaranya dia tidak terdeteksi, jadi mungkin bisa di skip dulu. Oh gitu ya, terima kasih ya Mas Freddy Pamungkas, suara terdeteksi. Langsung ke Kabupaten Blitar, Mas Joko Susilo. Monggo Mas Joko Susilo, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Silo dari SKKP Daring Kabupaten Blitar. Saya ingin pertanyaan di sini terkait mengenai melihat dari permasalahan dari Orde Baru. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto juga terkait mengenai kerawanan yang terjadi di saat pemilu atau pilkada berlangsung. Pertanyaan pertama, bagaimana proses pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu saat pemilu atau pilkada? Kemudian yang kedua, bagaimana indeks kerawanan di suatu kabupaten atau kota dapat diperoleh? Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apa penyebab rendahnya partisipasi pemilih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Joko Susilo. Kemudian terakhir pertanyaan ketiga di sesi pertama ini, Mas Trisno Syahputra ya. Mas Trisno Syahputra mungkin sudah siap. Mas Trisno Syahputra. Perkenalkan, nama saya Trisno Syahputra. Saya partisipan dari Kota Malang. Ada beberapa hal yang sangat menarik yang ingin saya tanyakan terkait web diskusi daring pada hari ini. Pertama, Pak Toto bilang bahwa pemilu terbersih atau sangat berintegritas yaitu pemilu pada tahun 1955. Nah, kemudian saat ini pemilu-pemilu yang sekarang itu banyak sekali pemilu yang transaksional. Kalau kita berbicara masalah transaksional artinya ada pelaku bukan hal tersebut. Pertanyaan kami ialah seberapa banyak yang melakukan itu?
dari peserta parpol yang mengikuti pemilu. Kalau seandainya Bawaslu sudah mengetahui itu, seberapa besar peran Bawaslu untuk menggagalkan hal itu? Kemudian yang kedua, pertanyaan kami ialah bahwa seringkali masyarakat menunggu-nunggu pemilu karena ada transaksi. Artinya keterlibatan masyarakat di sini ingin mencoblos karena adanya sesuatu. Saya yakin Bawaslu pun sudah tahu hal tersebut. Mana penindakan Bawaslu akan hal itu? Hampir sama pertanyaan saya nomor 1 dan nomor 2 itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Trisno Saputra ya. Untuk termin pertama ini sudah ada yang masuk 3 penanya ya. Yang pertama dari Mas Mahkota ya, bagaimana integritas biar lebih baik begitu Mas Mahkota ya. Kemudian yang kedua dari Mas Joko Susilo, bagaimana proses pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Kemudian yang kedua, bagaimana pembentukan IKP oleh IKP dapat diperoleh. Dan yang ketiga adalah penyebab rendahnya partisipasi masyarakat. Kemudian penanya yang ketiga dari Mas Trisno Saputra dari Kota Malang, seberapa banyak yang melakukan transaksional dan bagaimana peran Bawaslu dalam mengatasi transaksional. Dan yang kedua adalah masyarakat juga menunggu transaksional. Bagaimana peran Bawaslu dalam menghadapi hal demikian itu. Mungkin itu Pak Toto bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih. Luar biasa ini. Pertanyaannya sangat dahsyat, menukik, tajam, terpercaya sesuai dengan tagline-nya. Saya tidak akan jawab satu persatu, tapi karena pertanyaan ini saling berkaitan antara bagaimana proses KP, DKK, spirit pemilu 55, bagaimana proses transaksional, itu saling berkaitan. Jadi untuk melihat bagaimana proses indeks kerawanan itu bisa dilihat dari tolak ukur pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2018. Kita bisa melihat apa aja yang terjadi di situ. Kerawanan itu bisa terjadi rawan intervensi dari aparat, rawan keterlibatan penguasa, rawan kejahatan, rawan transaksional, rawan ketertiban, rawan partisipasi. Nah, semua ini tolak ukur dari sebelumnya. Lalu kita adap itu menjadi indeks kerawanan. Kenapa muncul rawan partisipasi, rawan transaksional, rawan tingkat kejahatan pemilu, rawan terhadap intervensi? Karena apa? Tingkat kesadaran bernegara semakin menurun. Spirit itu muncul kalau ada kebutuhan. Bagaimana kebutuhan kita membentuk negara ini? Bagaimana kebutuhan untuk menciptakan demokrasi menjadi lebih baik? Seperti itu muncul, integritas juga muncul dari situ. Kebutuhan-kebutuhan ini ternyata oleh proses kapitalisasi itu dihambat. Orang merasa lebih baik saya dapat duit 50 atau 100 ribu, selesai. Tapi dia tidak sadar bahwa kalau dia memilih pemimpin yang memberikan uang atau melihat pemimpin yang hanya karena cantiknya, gantengnya, popularitas, tapi integritas kenegaranya kosong, maka akan melahirkan proses pembangunan yang 5 tahun nanti menjadi terhambat. Kebutuhan-kebutuhan ini berbeda dengan kebutuhan tahun 55, di mana saat itu ditekan 350 tahun oleh penjajah, lalu ada class action pertama, class action pengusiran Belanda, lalu muncullah bagaimana kita membuat republik ini menjadi lebih baik. Semangat kebutuhan untuk menciptakan demokrasi ini melahirkan integritas dan minimnya kerawanan-kerawanan yang tadi saya sebutkan. Dari hari ke pemilu semakin menurun. Literasi menyatakan demikian. Kenapa? Karena kebutuhan orang menjadi pragmatis. Beriringan dengan sistem demokrasi, suka atau tidak suka, maka diboncengilah oleh sampah-sampah demokrasi. Apa sampah-sampah demokrasi itu? Salah satunya adalah pragmatisme. Orang hanya butuh yang penting hari ini, negara ada yang ngurus. Nah, cueki lahirkan
munculnya penyakit rawan terhadap integritas, rawan terhadap transaksional. Apa yang dilakukan Bawaslu? Bawaslu sudah melakukan suatu upaya yang sangat dengan segala caranya. Apa? Satu, membentuk sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu dibentuk supaya apa? Masyarakat kalau melaporkan kalau ada kerawanan transaksional itu tidak ke polisi, ke jaksa, tapi satu atap di bawah komando Bawaslu di tingkat kota, di tingkat provinsi, di tingkat RI. Kalau melihat pemilu ini dijadikan ajang pragmatisme, unsurnya ada di situ, unsur kejaksaan, unsur kepolisian, unsur dari penyelenggara pemilu. Dikomandoi oleh Bawaslu. Karena apa? Bawaslu yang paling tahu apa jenis pelanggarannya. Soal penyelidikan itu urusan Pak Kepolisian yang lebih paham. Soal bagaimana penuntutan itu urusan Pak Jaksa. Tapi apakah pemilu ini pelanggaran administrasi, undang-undang yang lain, proses sengketa adalah Bawaslu. Maka itu nanti ada dibahas dalam satu atap. Kalau dugaan pelanggaran ini misalnya politik uang, transaksional, diputuskan bahwa ini adalah dugaan pelanggaran politik uang, transaksional, maka diserahkan kepada Pak Kepolisian untuk menindaklanjuti. Pak Polisi membedah dugaan pelanggaran ini, apakah unsur buktinya sudah cukup, apakah unsur saksinya sudah cukup. Kalau sudah memenuhi syarat, maka ditindaklanjuti ke tuntutan sehingga sampai ke pengadilan. Namun sayangnya penyakit sampah demokrasi yang namanya pragmatisme itu tidak melahirkan integritas perlawanan terhadap transaksional. Orang enggan melaporkan, sudah dapat 100.000 diam. Nah, ini kesulitan yang dilakukan oleh Bawaslu dan Gakumdu untuk menindaklanjuti ini. Karena itu dibutuhkan orang-orang muda yang firm terhadap penegakan demokrasi seperti panjenengan yang tidak takut terhadap intimidasi, tidak takut terhadap preman, tidak takut terhadap penguasa. Oh, ini untuk demokrasi, untuk republik, tak pertaruhkan, berani melaporkan kepada Bawaslu. Spiritnya dari mana? Spiritnya dari panjenengan sebagai orang muda, kita semua sebagai penyelenggara apa? Yang menginginkan demokrasi menjadi lebih baik dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Semangat ini harus kita tanamkan. Apa yang dilakukan Bawaslu? Bawaslu menggunakan yang namanya tagline-nya bersama rakyat awasi pemilu. Artinya apa? Rakyat menjadi mitra strategis dalam proses penegakan pemilu. Rakyat dari segala unsur. Semua masyarakat, kelas masyarakat terlibat sebagai pengawas pemilu. Ini mengadop sistem pertahanan kita. Apa pertahanan keamanan kita? Adalah sistem hankam rata, sistem pertahanan rakyat semesta. Artinya apa? Dalam kondisi genting, rakyat ini semua menjadi pahlawan. Semua berhak untuk bela negara. Urusan kenegaraan, urusan membela negara bukan kewajiban Pak Tentara ANSI. Urusan ketertiban bukan kewajiban Pak Polisi ANSI, tapi ketertiban bersama. Ini yang menjadi tagline bersama rakyat awasi pemilu. Menuju apa? Penegakan keadilan pemilu. Spirit tahun 99 kita adopt. Karena apa? Pemilu setelah Orde Baru itu penuh dengan intimidasi. Panjenengan kita sama-sama tahu bahwa di masa Orde Baru hanya ada 3 partai. Dan pemenangnya hanya partai-partai itu aja. Nah, menurut beberapa literasi, kemenangan ini karena di-backup oleh kekuatan penguasa. Penguasa menekan rakyat supaya memilih salah satu golongan tertentu. Rakyat jenuh. Tidak ada pilihan demokrasi, maka lahirlah reformasi. Karena apa? Orde Baru penuh dengan tuntutan reformasi jelas. Bisa dilihat di literasi, tuntutan terhadap KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan pemilu yang jurdil. Dulu belum ada KPU, tidak ada Bawaslu.
Pelaksana pemilu adalah pemerintah lewat Depdagri. Setelah reformasi lahirlah yang namanya Komisi Pemilihan Umum independen dan diadop dalam Undang-Undang Dasar pasal 22E tentang sistem pemilu, dan di situ juga penyelenggara pemilu adalah lembaga independen yang namanya Komisi Pemilihan Umum. Lalu lahirlah Bawaslu sebagai penyelenggara teknis KPU. Tentu ini kekuatan yang sentral akan melahirkan kewenangan. Superbody itu akan melahirkan kewenangan, maka ada lembaga pengawasnya. Lahirlah Bawaslu. Pengawas itu juga manusia yang juga pasti akan terkena sampah-sampah demokrasi. Apa itu pragmatisme dalam segala bentuk, pragmatisme moral atau material. Lahirlah yang namanya DKPP, pengawas penyelenggara pemilu. Nah, DKPP ini menjadi etik, lembaga etik dari penyelenggara pemilu. Kalau ada penyelenggara pemilu yang menyalahi etik, maka dipecatlah oleh DKPP sebagai dewanya pemilu. Penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, tentu akan lebih takut kepada DKPP karena sanksinya jelas, berat, adalah sanksi etik. Dalam dunia profesional, dalam dunia demokrasi, etik itu lebih tinggi tingkatannya daripada sanksi badan atau harta. Orang mencuri, hukumannya badan, apa? Dipenjara. Orang menyalahi hukum keperdataan, sanksinya apa? Sanksi hartanya. Tapi kalau etik itu lebih tinggi. Di negara hukum, moral itu lebih tinggi dari etik. Kalau orang sudah disanksi etik itu rasanya bukan lagi sebagai manusia. Karena apa? Hak independennya, hak keprofesional dicabut. Itulah di negara yang berdemokrasi, etik itu menduduki tingkat yang sangat tinggi. Orang itu lebih baik diberi sanksi di penjara daripada harus disanksi etik. Karena moralnya, kalau orang sudah nggak bermoral, ya sudah tamat esensi sebagai manusia. Apalagi kita negara Pancasila. Dan ini bulan Juni adalah bulan Pancasila, lahirnya Pancasila, maka setiap manusia Indonesia suka atau tidak suka begitu lahir procot, itu sudah Pancasilais. Apa itu Pancasilais? Pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Suka atau tidak suka, manusia Indonesia itu pasti wajib hukumnya percaya kepada Tuhan yang tidak tampak. Lawang percaya kepada Tuhan yang tidak tampak, tentu dia percaya kepada surga yang tidak tampak, neraka yang tidak tampak, pahala yang tidak tampak, dosa yang tidak tampak. Tapi diyakini kebenarannya. Inilah yang melandasi etik di sini. Jadi sanksi etik itu dibawa sampai mati. Malu orang itu. Nah, kalau orang sudah nggak punya malu, maka dia nggak punya Tuhan. Inilah sanksi terberat dari penyelenggara pemilu, itu adalah sanksi etik. Selain tentu sanksi harta dan badan kalau dia melanggar norma-norma hukum positif kita, melanggar KUHP dan melanggar hukum perdata. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap proses ini? Adalah kita semua. Orang-orang kaum yang masih meyakini bahwa pilihan demokrasi adalah pemilihan sistem ketatanegaraan yang paling mungkin bisa menjaga harkat dan martabat kemanusiaan manusia Indonesia. Keyakinan ini harus dibangun. Lewat apa? Lewat sistem pemilu yang kita jaga integritasnya. Dan penjaganya siapa? Ya kita semua. Di pundak panjenengan sebagai pemilik sah Republik ini. Di pundak saya. Jadi panjenengan juga gampang. Kalau ada pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu yang menyalahi aturan, laporkan aja ke DKPP. Mereka dibayar negara ini untuk menjadikan pemilu menjaga marwah, harkat, martabat demokrasi yang legal formal. Siapa yang tidak legal, yang non formal? Ya panjenengan semua rakyat Indonesia yang percaya bahwa demokrasi adalah penjaga harkat dan martabat kebangsaan kita. Saya pikir itu kita bisa diskusi lagi.
Monggo Pak Moderator. Halo? Oh, mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Toto Haryono ya. Mungkin pertanyaan dari Mas Mahkota, juga Mas Joko Susilo, juga Mas Trisno Syahputra telah dijawab dengan jelas dan gamblangnya oleh Pak Toto Haryono. Dan kita buka kembali untuk sesi yang kedua, yaitu mungkin dari Mas Muhammad Ramadan. Monggo Mas Muhammad Ramadan ya. Sebelum bertanya disampaikan asalnya dari mana, mungkin itu. Monggo Mas Muhammad Ramadan. Mas Muhammad Ramadan. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nah, selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi, pagi, Mas Ramadan. Ya, suaranya jelas, silakan masuk. Ya. Saya dari Blitar, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan sempat disampaikan bahwa kode etik itu lebih yang paling tinggi daripada sanksi pidana dan perdata itu. Nah, kita melihat dari salah satu kasus yang kemarin waktu Pilpres itu kan ada salah satu pejabat atau mungkin beberapa pejabat yang istilahnya dia masih berpakaian dinas dan mendukung salah satu calon. Nah, itu bagaimana penegakannya itu kan, dan saya tidak melihat ada sanksi yang berat itu, bahkan sanksi pidana itu tidak ada itu. Nah, mungkin seperti itu Pak, pertanyaan saya. Cukup sekian Pak. Ya, terima kasih Mas Muhammad Ramadan. Pertanyaan kedua Mas Agus Nur Salim. Mas Agus Nur Salim, kami persilahkan. Halo. Ya, Mas Agus Nur Salim. Ya. Mas Agus Nur Salim dari mana? Sudah jelas Pak suaranya. Jelas, agamanya jelas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Nur Salim dari Kabupaten Blitar. Yang terhormat Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan juga Bawaslu Kabupaten Kota Blitar. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan juga Bapak narasumber, Bapak Toto Haryono, terkait dengan SKPP dari Pak. Pertanyaan saya, kan kami mempelajari SKPP dari ini dari awal. Mohon dulang Mas. Terkait Mas Muhammad ya. Agus Nur Salim, mohon dulang ya pertanyaannya karena suara kurang jelas. Iya, pertanyaannya gimana? Bagaimana langkah nyata agar kami selaku SKPP dapat berperan aktif dalam partisipasi masyarakat dalam pengawasan, sehingga masyarakat ini tidak lagi takut melaporkan adanya pelanggaran, baik itu yang pelanggaran terstruktur masif ataupun pelanggaran politik. Terima kasih Pak. Mas Agus, tolong agak kalem aja ya dalam menyampaikan pertanyaan. Terus poin-poinnya apa gitu ya, kita lebih jelas lagi gitu. Halo Mas Agus. Halo. Mas Agus Nur Salim ya, dimulai lagi ya, monggo. Ya, halo Pak, terkait SKPP daring ini bagaimana langkah nyata agar kami selaku SKPP daring ini dapat berperan aktif gitu Pak dalam pengawasan pemilu, sehingga masyarakat ini tidak lagi takut untuk melaporkan adanya pelanggaran pemilu, baik dari money politik ataupun pelanggaran yang sifatnya SM. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Agus Nur Salim ya. Terima kasih, pertanyaan sudah kami catat. Kemudian pertanyaan ketiga Mas Nur Ijati ya, Mas Nur Ijati. Mas Nur Ijati. Mas Nur Ijati. Oke.
Oh, Mbak Intantri dulu ya, Mbak Intantri dulu ya. Mbak Intantri dulu dari mana? Sampaikan ya. Monggo Mbak Intantri. Mbak Intantri bisa dimulai. Mbak Intantri suaranya masih belum masuk. Oh, Mbak Intantri suaranya masih belum masuk ya. Kita skip dulu, Pak. Ya, makasih ya. Kita ganti untuk Mbak Nur Ijati ya. Mbak Nur Ijati, monggo Mbak Nur Ijati. Mbak Intantri mohon maaf karena suara masih belum masuk. Sekarang Mbak Nur Ijati ya, monggo. Oke. Oke, saya. Iya, Halo, Mbak Nur Ijati siap, Mbak. Iya, siap Mbak Nur Ijati. Terdengar sangat jelas. Selamat pagi, menjelang siang. Salam hormat untuk Bapak Moderator dan yang lain semuanya. Ya, nih, saya akan mulai bertanya. Mbak Nur Ijati dari mana Mbak Nur Ijati? Sebelum saya... Oh ya, lupa. Saya dari Kecamatan Palisadi, Kabupaten Malang. Oh ya, makasih Mbak Ijati, monggo. Oke, ya enggak, Bapak. Sebelum saya belajar lebih jauh, nih, kalau nanti seumpama saya benar-benar mengikuti proses dan saya mungkin menemukan suatu pelanggaran, mungkin adakah jaminan keamanan untuk saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Mbak Nur Jati ya. Ya, terima kasih ya. Ini ada 3 penanya Pak Toto Arianto ya. Yang pertama dari Muhammad Ramadan ya. Ada pejabat yang memakai atribut saat itu dia mendukung salah satu calon ya. Bagaimana Bawaslu dapat menindaki seperti itu ya. Yang kemudian yang kedua Mas Agus Nur Salim, setelah menjadi peserta SKPP, mungkin apa peranan peserta SKPP nanti dalam pengawasan ya gitu. Kemudian yang ketiga untuk Mbak Ijati, apakah dalam pengawasan nanti itu ada perlindungan hukum gitu ya. Mungkin itu Pak Toto, monggo dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab langsung aja. Nanti kalau ada yang kurang nanti bisa ditambahi. Saya katakan tadi bahwa spirit itu tanggung jawabnya ada pada kita bersama-sama. Bawaslu sebagai salah satu upaya untuk mengimplementasikan tagline bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, salah satu caranya apa? Membuat SKPP ini. Kita berupaya untuk menularkan ilmu-ilmu kepengawasan ini kepada panjenengan semua. Untuk apa? Untuk menularkan spirit pemilu tahun 55 dan spirit pemilu tahun 99 kepada panjenengan dengan ilmu yang diberikan, dengan tutorial yang sudah diberikan. Karena sudah panjenengan sudah paham ilmunya, sudah tahu ilmunya, maka diharapkan outputnya ini akan menjadi kepanjangan tangan dari penyelenggara pemilu sebagai mata, telinga, pengawas pemilu di depan masyarakat secara langsung. Bagaimana prosesnya? Kalau ada pelanggaran pemilu, ilmunya sudah diberikan. Laporkan itu kepada Bawaslu setempat. Kalau itu di tingkat desa ada pengawas pemilu, kelurahan atau desa. Kalau itu ada di kecamatan kepada Panwascam. Ilmunya sudah ada, diberikan. Apakah ada perlindungan yang tertinggi sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat Pancasila adalah perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Orang itu kalau sudah punya ilmu maka keyakinannya manusia Pancasila itu keyakinannya sangat luar biasa.
menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Di mana jaminan keamanannya? Jaminan keamanannya adalah keyakinan kita terhadap surga yang tidak tampak, pahala yang tidak tampak tadi itu. Ada negara memberi perlindungan apa? Di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Kalau itu masih kurang, peserta masyarakat bisa memberikan informasi secara langsung dan tersembunyi. Berikan informasinya kalau di sini ada pelanggaran. Tidak usah kemudian Ibu Isa, Mbak Isa menemukan pelanggaran, tidak usah datang langsung. Cukup WA, ini teknologi yang luar biasa, WA kepada Panwascam setempat atau PPK setempat bahwa ada pelanggaran pemilu. Informasi ini akan ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu untuk melakukan investigasi. Dan panjenengan sebagai pemberi info, pemberi laporan akan terlindungi. Dan semua pengawas itu pasti di alam bawah sadarnya sudah melindungi siapapun pemberi informasi. Kalau ada pelanggar yang tidak mendapat sanksi, itu adalah morality yang tercederai. Saya katakan tadi di negara hukum itu yang tertinggi adalah etik, moral. Karena itu ASN, maka karena itu bukan kewenangan Bawaslu, maka ini pelanggaran terhadap undang-undang lain, maka ini diteruskan kepada Komisi ASN. Komisi ASN akan meneruskan kepada SKP di setempat, kepada inspektorat untuk memberikan sanksi. Kalau toh itu tidak ada sanksi karena ada kong kali kong, maka rakyat yang akan menghukumnya nanti. Apa bentuknya? Gumpalan-gumpalan sampah-sampah demokrasi itu akan menggumpal, lalu akan lahirlah reformasi yang ketiga, keempat, dan kelima, dan keenam. Rakyat itu kalau sudah marah itu diamnya itu meledak. Nah, karena itulah maka ada Bawaslu, ada SKPP daring, supaya tidak terjadi ledakan sosial. Ilmunya diberikan kepada panjenengan, panjenengan nanti akan bersama-sama mengambil spirit tahun 55 dan 99 untuk menegakkan demokrasi yang lebih baik. Saya pikir itu, kita diskusi lagi. Monggo Pak Moderator, silakan kalau ada pertanyaan lain. Ya, terima kasih Pak Toto Haryono ya. Ini waktu masih jam 11 ya. Mungkin kita nanti maksimal sampai tengah 12. Kita buka lagi untuk 3 penanya ya. Coba, Mas. Mungkin Mbak Intan ya bisa menyalakan pertanyaan lagi, Mbak Intan. Untuk yang pertama Mbak Intan, kemudian yang kedua Heni. Mbak Intan, Mbak Intan coba cek suara. Mbak Intan? Masih belum masuk Mbak Intan. Oh gitu. Coba pengaturan earphone-nya dipilih dulu. Yang ada tombol mute, ada tanda panah. Coba itu diganti. Ya, terima kasih ya. Kita langsung aja ke Mas Heni Handayani ya dari Blitar, kemudian mana? Kota Fajar Eriko. Kota sudah. Kota itu Malang Kota. Oh, Mas Mahkota Fajar Erinko, Mas Mahkota Fajar Erinko dari Malang Kota ya. Satu Mas Heni Handayani, kemudian Mas Fajar Enrico ya. Kita ambil 2 dulu penanya ya. Mungkin nanti Mbak Heni bisa masuk lagi. Mbak Heni Handayani ya. Mbak Heni Handayani, monggo Mbak Heni Handayani, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Heni Handayani Satya dari Kabupaten Blitar. Saya hendak bertanya, tadi kan sudah disimpang mengenai partai politik ya. Yang hendak saya tanyakan itu begini, apakah spektrum arah partai politik di Indonesia itu juga mempengaruhi proses pemilu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Heni Handayani ya. Kemudian
Mas Mahkota Fajar Irinko ya dari Kota Malang. Monggo Mas Mahkota. Mas Mahkota Fajar Irinko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak ya. Apakah seluruh prosedur penanganan dalam pemilu itu diketahui oleh masyarakat atau dipublikasikan kepada masyarakat secara luas? Terima kasih Pak. Sudah cukup Mas? Cukup. Cukup gitu ya. Ya terima kasih Pak Toto Haryanto. Ada dua Mbak Toto Haryono, ini ada dua penanya, yang satu dari Mbak Heni Handayani, yang kemudian yang kedua dari Mas Mahkota. Dari Mbak Heni Handayani menanyakan spektrum partai politik apa dapat mempengaruhi gitu ya Mbak Heni ya. Kemudian Mas Mahkota. Mas Mahkota, tolong Mas Mahkota ya. Mas Mahkota, halo Mas Mahkota. Mas Mahkota. Mas Mahkota, dalam masuk lagi Mas Mahkota. Ya, halo. Ya, tolong diulangi pertanyaannya Mas Mahkota ya. Oh iya Pak. Pertanyaannya itu apakah seluruh proses prosedur penanganan dalam pemilihan itu diketahui oleh masyarakat atau dipublikasikan secara luas kepada masyarakat? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Mahkota. Ya, ada dua penanya Pak Toto Haryono, satu spektrum partai politik apa dapat mengaruhi. Yang kemudian yang kedua adalah proses penanganan pelanggaran itu apakah dapat dipublikasikan oleh masyarakat. Begitu ya. Mungkin gitu Pak Toto Haryono, monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Heni, luar biasa pertanyaannya ini. Harus menjawab bagaimana apakah spektrum yang apapun spektrumnya itu partai yang ada di Indonesia tidak boleh keluar dari bingkai Pancasila. Ideologi apapun semuanya terserah, tapi ideologi itu tidak boleh keluar dari ideologi Pancasila, yaitu ketuhanan, persatuan, keadilan, dan musyawarah. Spektrum ini yang akan memberikan arah. Arahnya boleh kemanapun, tapi tujuannya cuma satu, demokrasi yang berpaham pada Pancasila. Karena itu spektrumnya tidak boleh melebar sehingga membentuk khilafah. Tidak boleh, karena itu menyalahi kaidah dasar demokrasi Pancasila. Jadi di partai politik tentu ada anggaran dasarnya, ada anggaran rumah tangganya yang nanti didaftarkan di Menkumham. Menkumham akan menyeleksi apa dasarnya ini. Dasar pendirian partai ini apa? Kalau dasar pendirian partai itu misalkan komunis, ya tentu tidak boleh, karena tidak boleh ada komunis di Indonesia itu, dan tidak pernah ada. Kalau toh ada itu hanya alat politik. Kenapa ada komunis, partai komunis? Karena kita harus ikut sejarah. Sebelum tahun 45, sejak kita melawan Belanda, itu muncullah para pejuang-pejuang dengan aneka ragam ideologi. Ada yang berideologi Islam, ada yang berideologi komunis, ada yang berideologi liberal, macam-macam ada. Semuanya tujuannya satu, mengusir penjajah Belanda. Kalau panjenengan bisa lihat literasi atau lihat di buku Digul, Pramudia itu, tahanan di Digul itu adalah tahanan sebelum tahun 45. Siapa yang ditandu? Para pejuang yang menyatakan dirinya dari Partai Komunis Indonesia. Siapa yang dilawan? Adalah Belanda. Siapapun yang melawan Belanda adalah pejuang. Karena belum ada negara Republik Indonesia. Karena itu Tan Malaka itu sampai sekarang gelarnya masih gelar pahlawan nasional. Karena bahwa dia itu melawan penjajah Belanda. Bung Karno sebagai orang yang gandrung terhadap nasionalisme,
ingin mengakomodir semuanya menjadi satu, sehingga ada yang namanya nasionalis, komunis, agama dijadikan satu. Kan apa? Semuanya ini melawan Belanda. Negara ini tidak bisa didirikan oleh satu warna. Boleh ada perbedaan, seperti kalau di taman itu loh. Ada melati yang warnanya putih, ada mawar merah, ada bunga matahari yang kuning. Beraneka macam ini menjadi taman sari kebinekaan ini. Kemerdekaan ini diayomi oleh yang namanya Pancasila. Namun demikian, setelah undang-undang disahkan, maka ideologi kita adalah ideologi yang berbasis Pancasila. Titik. Ideologi di luar Pancasila tentu tidak boleh. Karena apa? Begitu kita lahir, kita sudah manusia Pancasilais, maka wajib hukumnya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tidak boleh ada ideologi yang menyimpang dari rambu-rambu ini. Itu yang arah spektrum. Demikian juga sekarang. Spektrumnya apa? Demokrasi Pancasila. Mau mendirikan agama, oh tidak boleh, Bung. Tidak boleh, Sis. Tidak boleh, Ning. Ini bukan negara agama, negara yang mengayomi agama dari segala lini. Itulah indahnya Pancasila. Ada semacam joke, dialog, mungkin imajiner yang kebenarannya belum tentu, antara Tito dan Bung Karno. Hei, Tito yang presiden Yugoslavia, apa yang kamu tinggalkan untuk negaramu? Saya sudah meninggalkan, mewariskan tentara-tentara yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang gagah berani. Nah, sebaliknya Bung Karno, Pak Bung, apa yang kau wariskan terhadap negaramu? Dengan indahnya Bung Karno menjawab, aku sudah wariskan Pancasila yang mengayomi semua bunga-bunga di taman. Dan terbukti setelah Glasnost, Yugoslavia pecah menjadi 7 negara. Sementara Republik Indonesia masih bertahan dan insya Allah sampai nanti kelak tetap menjadi republik dan satu dalam kebinekaan. Karena itu kita jaga bersama-sama melalui SKPP daring ini kesadaran berdemokrasi yang berintegritas. Kalau ada ASN atau pejabat yang itu tidak boleh ikut kampanye, lalu dia berkampanye, lalu dibiarkan oleh atasannya, maka dia bukan manusia yang Pancasilais. Maka memang dia tidak layak untuk hidup di Republik ini. Karena manusia yang hidup di Republik pasti sadar terhadap etika. Karena etika itu lebih tinggi derajatnya daripada hukuman badan maupun hukuman harta. Itulah indahnya Pancasila. Dan semangat itu minimal di bulan Juni ini kita diskusikan bareng-bareng supaya meneguhkan semangat kebangsaan kita sebagai negara berpancasila. Begitu kira-kira Pak Moderator, Bu Heni dan Pak Mahkota tadi. Yang kedua, publikasi perkara. Publikasi penanganan pelanggaran, kita itu negara yang terbuka. Maka semuanya harus terbuka. Apalagi badan-badan lembaga yang dibiayai negara, semuanya harus terbuka. Laporan terbuka, hasilnya harus terbuka dan bisa dimonitor. Kalau tidak bisa, maka dilaporkanlah lembaga yang tidak terbuka itu kepada Komisi Informasi. Tentu ada informasi yang dikecualikan atau yang tidak. Tapi kalau ada laporan, informasi yang tidak ditindaklanjuti, maka itu akan melanggar etik. Dan penerima laporannya, penyelenggara pemilu bisa dilaporkan kepada malaikatnya pemilu, yaitu namanya DKPP. Kenapa? Tidak profesional, tidak menindaklanjuti laporan atau temuan, dan dia bisa dipecat. Maka jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan kalau ada pelanggaran. Dan melaporkan sekalian penyelenggaranya yang tidak punya kredibilitas dan tidak punya integritas. Apalagi yang melaporkan adalah peserta SKPP daring mendapat tempat yang terhormat di
Bawaslu Republik Indonesia ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Toto Aryono. Mungkin pertanyaan dari dua penanya sesi ketiga ini sangat gamblang dijawab oleh Pak Toto Aryono. Dan ini masih ada waktu Pak Toto, ya. Masih ada waktu, kita buka lagi untuk termin terakhir dua penanya, ya. Satu dari Mas Sandi Wiranata, kemudian yang kedua dari Mas Ubaidillah. Jadi Mas Sandi Wiranata dan Mas Ubaidillah. Mas Sandi Wiranata dan Mas Ubaidillah. Ya, terima kasih, Mas. Halo, Mas Sandi, Mas Ubaidillah ini. Mas Sandi suaranya belum masuk, mungkin bisa dicek lagi. Mungkin bisa next dulu, Pak. Oh gitu. Mas Ubaidillah, monggo Mas Ubaidillah. Mas Sandi suara belum masuk. Mas Ubaidillah, monggo masuk. Baik. Oh, ini Mas Sandi. Ya, Mas Sandi. Mas Sandi, monggo. Tetap suara belum masuk, Mas Sandi, ya. Mas Ubaidillah ya siap untuk masuk untuk menyampaikan pertanyaan, Mas Ubaidillah, karena Mas Andi suara belum bisa masuk. Mas Ubaidillah. Ya, selamat siang Mas Ubaidillah. Monggo Mas Ubaidillah. Mas Ubaidillah, suara juga belum bisa masuk, Mas Ubaidillah. Ya, Pak. Mas Ubaidillah, coba cek suaranya. Halo? Ya. Halo? Sudah masuk? Sudah, Mas Pak. Ubaidillah. Monggo. Ya, baik. Terima kasih waktunya. Saya ingin menanyakan tentang ini, sejauh ini seberapa efektifkah peran Bawaslu untuk mengawal pemilu ini? Cukup dari saya. Terima kasih ya. Sementara ini kita sampaikan untuk satu pertanyaan saja untuk Mas Ubaidillah ya. Berapa efektifkah pengawasan pemilu pada saat ini gitu Mas Ubaidillah ya. Monggo untuk satu pertanyaan Mas Toto dipersilahkan monggo. Ya, terima kasih Pak Moderator. Sebelum saya menjawab Pak Ubaidillah, saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Mbak Intan. Mbak Intan, salam hormat saya buat Mbak Intan yang tadi sudah beberapa kali bertanya, tapi karena mungkin gangguan sinyal sehingga tidak termonitor, tapi saya bisa memonitor di chat panjenengan, pertanyaan panjenengan tentang kampanye konvoi yang itu bisa menjadi money politik, pengawasannya bagaimana, dan bagaimana sanksi terhadap parpol yang tidak melaporkan dana kampanye. Mbak Intan ini memang cantik, pinter, cerdas, dan luar biasa pertanyaannya. Mbak Intan yang terhormat, apa yang panjenengan rasakan itu sama dengan yang saya rasakan. Bahwa pelanggaran-pelanggaran itu tetap ada, apalagi itu yang menyangkut dana kampanye. Namun sayang, dana kampanye itu sudah kita upaya maksimal untuk dilakukan sedetail mungkin, tapi sanksi. Karena apa? Kita harus sadar posisi bahwa pembuat undang-undang yang kepala di Republik ini, yang jadi kepala itu siapa? Yang jadi kepala adalah eksekutif dan legislatif. Kepalanya eksekutif, legislatif yang membuat undang-undang. Undang-undang ini menjadi Undang-Undang Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2022 tentang pemilihan dan pemilu. Di undang-undang ini diturunkan lagi menjadi peraturan KPU dan peraturan Bawaslu. Undang-undang
di Indonesia itu karena Pancasilanya tadi masih tepos liro. Sehingga sanksi terhadap pelanggaran dana kampanye adalah sanksi integritas, sanksi komitmen, kepatutan, patut, enggak, jujur, tidak. Nanti masyarakat yang menilai, lawong itu bikin gambarnya se-Indonesia Raya kok dilaporkan cuma 10.000. Nah, hasil dari LPSDK ini nanti diaudit oleh auditor independen, diberikan kepada KPU dan dilaporkan secara terbuka. Masyarakat bisa menilai, partai A itu berapa dana kampanyenya? Oh, cuma 100.000. Enggak mungkin ini. Lawang bikin gambarnya ada ribuan kok. Oh, partai enggak jujur. Sanksinya apa? Sanksinya tidak dipilih oleh rakyat. Karena masih belum ada sanksi badan atau sanksi harta denda. Masih asasnya kepatuhan. Oh, lawang untuk dana kampanye aja enggak jujur. Bagaimana dia partai ini memimpin negara? Ya jangan dipilih. Maka dengan lahirnya SKPP ini menciptakan masyarakat kritis. Panjenengan semua menjadi ujung tombak. Oh, itu loh. Partai itu enggak ini buktinya. Lihat di webnya Bawaslu. Wah, laporannya sekian. Tidak patuh partai ini. Sampaikan kepada masyarakat bahwa partai ini tidak patuh. Peserta pemilu tidak patuh dan jangan dipilih. Pasti dia nanti akan jadi manipulator untuk peserta pemilu. Yang kedua, Mas Ubaidillah, apakah Bawaslu efektif? Sungguh kami berupaya semaksimal mungkin uang negara yang sudah dimakan oleh penyelenggara pemilu ini untuk berjalan efektif, efisien. Kita bekerja semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan pemilu. Salah satunya apa? Lewat kita buka SKPP daring ini. Salah satu pertanggungjawaban moral penyelenggara pemilu adalah membuka SKPP daring ini. Mengajak masyarakat untuk apa? Ikut terlibat supaya pengawasan ini efektif. Rupiah demi rupiah yang dikumpulkan dari pajak negara ini, saya makan bersama kawan-kawan, saya pertanggungjawabkan kepada panjenengan. Untuk apa? Menularkan ilmunya. Karena kalau penyelenggara sendiri tidak mampu. Lawang di satu desa itu ada penduduk yang 6.000, 7.000, pengawasnya cuma 1. Di kecamatan yang penduduknya lebih dari 25.000, pengawasnya cuma 3. Di sebuah kota yang itu terkecil itu penduduknya ada 700.000, pengawasnya cuma 3 atau 5 orang. Karena negara hanya mampu seperti itu membayai. Maka kami melibatkan panjenengan. Dan tagline-nya apa? Bersama rakyat, awasi pemilu. Sampean panjenengan semua menjadi mitra strategis kita untuk menegakkan keadilan pemilu. Saya pikir itu Mbak Intan bahwa konvoi, ya saya lupa, apakah konvoi? Ya, betul. Itulah indahnya jadi penyelenggara pemilu. Kalau ada konvoi, arah-arahan, Pak polisi tidak berani menghentikan itu. Pak tentara tidak berani. Yang berani siapa menghentikan? Atas nama undang-undang Panwas tadi yang dari tingkat desa berani menghentikan. Atas nama undang-undang Pak polisi mohon bantuan untuk menghentikan konvoi ini karena apa? Melanggar ketertiban. Lalu akan ditindak oleh Pak polisi. Apakah konvoinya tadi dibiayai? Kalau itu bentuknya uang suap untuk memilih salah satu pasangan, maka itu menjadi transaksional dan itu bisa dilaporkan. Sepanjang apa? Spirit melaporkan, oh iya saya ini disuap untuk memilih, disuruh konvoi, ini duitnya 100.000, buktinya ini, maka pasti akan ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti, kalau pengawasnya penyelenggara pemilunya kong kali kong, laporkan kepada malaikat pemilu. Dipecat nanti. Dan saya katakan berkali dipecat supaya apa? Ini untuk diri saya sendiri supaya saya takut dan malu, dan untuk panjenengan bisa ngawasi kami sebagai penyelenggara pemilu. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Toto Haryono ya, yang telah menyampaikan dengan gamblangnya baik narasinya maupun menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh
teman-teman dari peserta SKPP ya. Ini karena waktu kita sudah jam setengah 12 ya, mungkin kita akhiri, dan teman-teman apabila masih menginginkan berdiskusi, maka di setiap kabupaten kota ada grup WA bersama. Tentunya di Kabupaten Malang juga ada grup WA, kemudian di Kota Malang juga ada grup WA, di Kabupaten Blitar juga ada grup WA, dan di grup WA itu ada pimpinan-pimpinan Bawaslu dari segala divisi ya. Ada divisi sengketa, divisi penanganan pelanggaran, SDM, hukum dan datin, dan pengawasan. Jadi teman-teman dapat menyampaikan diskusi bersama dalam grup WA masing-masing, begitu ya. Kemudian mungkin Pak Toto sebelum kita akhiri, apakah ada kata-kata penutup untuk Pak Toto buat teman-teman semuanya yang hadir pada saat ini? Mungkin Pak Toto ada kata penutup ya. Monggo persilakan Pak Toto. Oke, terima kasih Pak Moderator. Sebelum saya akhiri, ini ada cantolan satu di chat itu, pertanyaan dari Pak Abdul Aziz. Bagaimana dengan pemilu tahun 2020 ini di masa pandemi? Ada protokol pemilu ini tetap dilaksanakan nanti pada 9 Desember. Dan prosesnya tetap dalam protokol kesehatan. Pengawasan Bawaslu ada dua, pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, apakah proses pemilunya itu sudah melalui sesuai dengan PKPU-nya, Perbawaslu-nya yang harus mengindahkan protokol COVID. Yang kedua adalah proses pengawasan terhadap pelaksanaan itu sendiri. Silakan apa dan bagaimana protokol pemilu di masa COVID ini, panjenengan bisa lihat di webnya Bawaslu maupun webnya KPU tentang peraturan pemilihan umum di masa pandemik ini. Saya pikir itu yang bisa saya lakukan. Saya terima kasih banyak. Mohon maaf jika dalam proses penyampaian ada kata-kata yang khilaf, salah, terlalu meledak-ledak, dan menyinggung perasaan. Sekali lagi, saya mohon maaf dan saya berdoa, berharap semoga amal ilmu kita hari ini dicatat oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai amal perbuatan untuk kemuliaan kita semua di dunia dan di akhirat. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya para hadirin semuanya, baik peserta dari SKPP, kemudian juga Bapak Ibu dari Bawaslu Kabupaten Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Blitar. Semoga acara hari ini benar-benar bermanfaat dan sesuai tujuan dari adanya SKPP. Sebagai pengawasan adalah ikut berpartisipasi dalam menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Kemudian untuk jangka panjangnya ikut mengawasi partisipasi pada pemilu yang akan datang. Dan tentunya kami berharap mengambil kata-kata bijak yang pernah disampaikan oleh Pak Toto Haryono, bahwa dalam pengawasan pemilu itu harus berintegritas, dan integritas adalah harga mati. Begitu Pak Toto. Okay? Dan semoga pada hari ini kita benar-benar diberi kesehatan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Toto Haryono sebagai narasumber dan Pak Pria dari Kabupaten Blitar, Bawaslu Kabupaten Blitar selaku moderator. Mohon izin menyampaikan untuk peserta SKPP sesi 7 ini sebelum leave meeting atau meninggalkan ruang meeting virtual, mohon untuk diisi daftar hadir atau absensi yang sudah kami sampaikan pada kolom chat. Itu ada Google Form. Mohon diisi dan nanti ketika sudah mengisi daftar hadir boleh untuk meninggalkan meeting room.
yang di-share sama Humas Bawaslu Jatim itu ya, absensi untuk peserta SKPP, terus bawahnya ada link https bla 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 form.gle itu. Nah, nanti mohon diisi absensinya. Begitu. Terima kasih atas partisipasi teman-teman peserta SKPP sekalian, Bapak moderator dan narasumber, dan teman-teman co-host. Saya sudah dibantu, saya sangat terbantu sekali. Terima kasih. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Pria masuk. Izin Pak Pria masuk. Izin Mas, Kabupaten Blitar. Siap. Pak, mungkin dokumentasi untuk peserta, Pak. Foto-foto biasanya setelah sesi berakhir. Untuk dokumentasi monggo teman-teman peserta SKPP yang ada di P1 bisa mengangkat tangan simbolnya Bawaslu untuk kita dokumentasikan. Monggo teman-teman peserta SKPP bisa mengikuti Pak Pria dari Bawaslu Blitar tangannya untuk yang halaman 1. Monggo Mas Tangguh mungkin bisa di foto. Betul, Mas. Siap. Saya ambil 5 kali ya. 1, 2, 3, 4. Yes. Ya, yang selanjutnya peserta di PEK 2 bisa mengangkat tangannya. Sudah Mas, sudah keambil semua insya Allah. Oh, sudah. Sampun Pak Pria, monggo bisa meninggalkan room meeting. Monggo teman-teman peserta SKPP sebelum meninggalkan bisa mengisi absensi dulu. Setelah itu dipersilakan meninggalkan room meeting.